Mas Rusnanda selaku moderator. Bisa langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman, Bapak Ibu semua. Sebelumnya harusnya kan ini yang isi pematerinya Bapak Octaviano ya. Dan karena beliau sedang berhalangan, jadi saya gantikan. Lalu untuk materinya kan harusnya materi pada sesi kedua ini kan mengenai riset ya dalam bidang face recognition. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas secara risetnya seperti itu, tapi kita akan sama-sama membahas lebih ke arah praktikalnya gitu. Jadi bagaimana sih kita membuild sebuah model face recognition dengan cara yang saya paparkan ini sesederhana mungkin ya, sehingga sama-sama kita mengerti dan bisa membuat model mengenai face recognition ini. Itu oke. Untuk outline presentasi kita pada hari ini itu sederhana aja. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai teori dulu. Jadi kita akan mempelajari terlebih dahulu teori-teori atau istilah-istilah yang memang relate gitu dengan apa yang nantinya akan kita implementasikan. Lalu yang kedua kita ada implementasinya, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Di implementasi ini kita akan membuat nih beberapa pendekatan gitu untuk menciptakan model yang dapat mengenali wajah seseorang. Nah, pada teori ini kita akan membahas data collection, ada convolutional neural network, ada HOP, histogram oriented gradient, ada step by step dari face recognition itu sendiri. Nah, ini semua akan relate ya dengan apa yang nantinya akan kita implementasikan. Sehingga teman-teman mungkin bisa lebih memahami bukan hanya sekedar untuk membuild modelnya aja gitu. Tapi teman-teman paham gitu apa yang terjadi, apa proses yang terjadi dalam pembuatan model tersebut. Pertama kita akan bahas data collection ya. Jadi untuk mengimplementasikan mengenai metode machine learning atau deep learning ya, atau data science gitu. Ya tentu saja kita harus memiliki dataset yang kita butuhkan gitu. Nah, untuk mengumpulkan dataset itu sendiri, di sini saya sudah highlight beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan gitu, untuk mengumpulkan dataset. Jadi yang pertama itu, teman-teman Bapak Ibu bisa download datasetnya di situs-situs yang memang menyediakan dataset secara open source ya. Jadi banyak situs-situs yang memang menyediakan dataset secara terbuka gitu, yang memang bisa teman-teman gunakan untuk istilahnya tujuan belajar lah, atau ada beberapa situs juga yang memang menyediakan dataset yang sangat banyak ya, dan bisa kita manfaatkan juga, tidak hanya untuk belajar ya, tapi bisa untuk menjadi dikomersilkan, ibaratnya seperti itu. Nah, untuk download dataset itu sendiri, ini saya sudah highlight beberapa situs yang teman-teman bisa kunjungi. Pertama ada ImageNet, lalu ada COCO, Common Object in Context, ada Columbia University Image Library, dan ada Kaggle. Tentu saja untuk situs penyedia dataset ini sangat banyak ya, dan mungkin tidak akan habis gitu jika saya sebutkan satu persatu. Nah, tapi untuk dataset face recognition ini saya sudah cek di beberapa situs tersebut dan saya sudah menemukan ini di Kaggle. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau mencoba membuild model face recognition, teman-teman bisa download aja datasetnya di Kaggle. Lalu cara yang kedua itu ada melalui sebuah program. Maksudnya seperti apa? Jadi melalui sebuah program ini teman-teman Bapak Ibu membuat suatu program di mana program ini berfungsi untuk mengekstraksi informasi-informasi yang kita butuhkan dari sebuah tempat informasi, tempat penyedia informasinya itu. Nah, untuk program ini saya sudah highlight juga beberapa pendekatannya. Yang pertama ada scraping, dan yang kedua ada crawling. Ya, mungkin untuk teman-teman yang tidak asing dengan scraping dan crawling ini, mungkin teman-teman akan berpikir nih bahwa scraping kan sama crawling sama aja gitu. Mereka itu sama-sama untuk mengekstraksi sebuah informasi yang dibutuhkan dari sebuah website itu ya. Nah, tapi di sini saya bedakan. Kenapa saya bedakan? Karena untuk scraping dan crawling sendiri ini,
dalam pengimplementasiannya pun berbeda gitu. Jadi bisa jika saya sebutkan beberapa perbedaannya, untuk scraping ini cakupan informasi yang diekstrak itu jauh lebih kecil ya daripada crawling. Ya sebaliknya untuk crawling tentu saja cakupan informasi yang kita dapatkan itu jauh lebih besar. Nah untuk scraping ini kita hanya membutuhkan suatu HTTP gitu untuk menjembatani antara program yang kita buat dengan tempat penyedia informasi tersebut. Nah untuk scraping juga ini agak berbahaya gitu karena bisa jadi data yang kita ekstrak itu bukan data yang open source gitu, jadi memang data yang mempunyai hak cipta. Nah ini teman-teman harus berhati-hati jika melakukan scraping ini. Nah selanjutnya untuk crawling kita membutuhkan suatu URL ya atau API-nya juga untuk menjembatani antara program yang kita buat dengan si penyedia informasinya. Seperti yang tadi saya bilang juga crawling ini dia cakupan informasi yang kita dapatkan itu jauh lebih besar ya, dan kita bisa mengatur dalam crawling ini nih. Misalnya saya ambil kasus di data Twitter ya, kita ingin meng-crawling data Twitter gitu misalnya. Nah, kita bisa istilahnya kita bisa tentukan data Twitter yang kita ambil itu mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih, atau berapa hari di depan sih gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran dengan scraping dan crawling ini dan bagaimana cara pengimplementasiannya, teman-teman bisa mengunjungi Medium Bisa AI. Di situ sudah ada beberapa tulisan mengenai scraping dan crawling ini. Yang langsung masuk ke pendekatan ketiga yaitu dengan cara observasi. Jadi dengan cara observasi ini, istilahnya adalah teman-teman mengunjungi langsung ya lokasi tempat lokasi gitu, dataset yang teman-teman butuhkan itu. Nah, melalui observasi ini bisa kita kumpulkan berupa image ataupun video. Jadi, saya ambil contoh misalnya, teman-teman ingin membuat sebuah sistem gitu untuk misalnya ya, mendeteksi pelanggaran marka jalan gitu. Jadi, pengendara yang melewati marka jalan tertentu itu akan terdeteksi oleh sistem. Nah, dengan dataset yang sekiranya belum ada gitu di internet, jadi teman-teman mau nggak mau harus datang sendiri ke lokasi dan mengambil dataset itu sendiri. Pengambilan datasetnya bisa berupa image ataupun video. Jadi kalau video kan sama-sama yang kita ketahui bahwa video ini kan terdiri dari beberapa frame ya. Nah, dataset yang kita jadikan sesuatu yang kita jadikan dataset ini adalah frame tersebut gitu. Oke, next kita akan membahas sedikit mengenai Convolutional Neural Network atau CNN. Jadi CNN itu apa sih? Nah, CNN ini merupakan neural network yang bisa memproses data 2 dimensi. Makanya CNN ini sering disebut sebagai neural network untuk memproses data image. Karena seperti yang kita ketahui bahwa image ini merupakan data terdiri dari data 2 dimensi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di slide ini, ada arsitektur secara umum ya, arsitektur umum dari Convolutional Neural Network, itu terbagi menjadi 2 arsitektur. Yang pertama ada feature learning, yang kedua ada arsitektur untuk classifier-nya. Gitu. Nah, untuk arsitektur feature learning ini pun terdiri dari 2 proses lain gitu. Yang pertama ada convolutional test value, dan yang kedua ada pooling. Di mana convolutional dan pooling ini itu membutuhkan suatu kernel ya, atau yang kita sebut sebagai filter. Filter ini gunanya untuk apa? Ya filter inilah yang nantinya akan mengekstrak informasi-informasi tertentu dari suatu image. Mungkin untuk teman-teman yang masih awam tentang CNN ini, filter itu yang mana sih? Filter itu yang gambar kotak kecil dalam image input. Sini saya perbesar ya. Ini filter. Filter ini yang ada di slide ini merupakan salah satu filter gitu. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk penjelasan filternya. Jadi filter ini tuh dalam image yang berbentuk huruf H ini nih. Itu kita memiliki 3 filter artinya. Yaitu ada filter yang berwarna merah, ada filter yang berwarna biru, dan ada filter yang berwarna hijau.
di mana masing-masing dari filter ini akan mengekstraksi informasi yang berbeda pada image yang sama gitu. Jadi tiap filter ini akan mengekstraksi fitur-fitur yang berbeda. Jadi ketika kita terdapat sebuah objek dalam image, objek yang kita ingin deteksi gitu. Nah, fiturnya yang dihasilkan dari filter-filter tertentu ini akan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan ada beberapa filter yang nantinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi intinya adalah filter-filter ini akan menghasilkan beberapa fitur map atau hasil ekstraksi yang berbeda dari image inputnya. Lalu di sini dalam proses konvolusi ini ya, itu terdapat suatu proses yang dinamakan proses dot atau perkalian antara matriks input dengan filter yang tadi kita buat. Perkaliannya gimana? Jadi perkaliannya ya perkalian matriks saja gitu. Jadi nantinya filter ini akan dilakukan proses sliding window istilahnya. Dari atas image sampai ke kanan bawah image. Atau sampai seluruh image terscan lah gitu ibaratnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya di sini, pada sektor ini, image input yang tadinya ukurannya sedemikian rupa gitu, ini akan terus dikurangi dimensinya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, semakin banyak layernya dalam arsitektur CNN ini, maka semakin banyak informasi yang akan diekstrak, tapi akan semakin abstrak juga hasil dari ekstraksi tersebut. Kenapa bisa abstrak? Ya karena kan dalam arsitektur CNN ini terjadi ini ya, istilahnya downsampling atau pengurangan dimensi gitu. Jadi yang tadinya misalnya image-nya 224 kali 224 sampai ke layer terakhir itu bisa jadi 14 kali 14 dengan channelnya yang lebih banyak, atau bisa jadi 7 kali 7 dengan channel 512 dan lain-lain sebagainya gitu. Tergantung dari seberapa banyak layer yang ada pada CNN ini. Tapi intinya adalah semakin dalam layernya maka semakin banyak informasi yang diekstrak dan semakin abstrak juga feature map yang dihasilkan. Tuh. Nah, proses yang kedua ada yang namanya proses pooling atau pooling layer. Nah, untuk pooling layer sendiri ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada yang namanya max pooling. Max pooling ini kita mengambil nilai terbesar dari pixel di area image input pada yang terscan gitu untuk filternya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini di max pooling itu ada misalnya kita memiliki filter pertama itu men-scan dari 4 pixel dari arah sebelah kiri gitu. Jadi ada 29, 15, 0, dan 100. Ya, tentu saja kita mengambil nilai yang terbesar yaitu 100. Dan seterusnya. Gitu. Untuk average pooling, ini kita merata-ratakan dari keempat pixel tersebut. Jadi yang tadinya kita untuk max pooling ini mengambil nilai terbesar, dan untuk average pooling ya kita mengambil menghitung rata-ratanya itu dari keempat pixel tersebut. Nah, pooling layer ini berfungsi untuk apa? Pooling layer inilah yang berfungsi untuk mengurangi dimensi dari image input. Kenapa image input yang dikurangi dimensinya? Ya karena ini ada beberapa manfaat ya untuk ada beberapa alasan untuk kita mengurangi dimensi dari image input. Alasan yang pertama itu untuk mengurangi biaya komputasi dan untuk mempercepat proses dari CNN ini. Untuk alasan yang kedua itu dengan mengurangi dimensinya ini, kita bisa mengatasi atau mengurangi risiko overfitting. Jadi nantinya feature map yang dihasilkan itu kan berupa image yang sudah di-resize sedemikian rupa ya, dengan ukuran tertentu, di mana nanti image feature map ini kan lebih kecil dari image inputnya. Misalnya kita ambil contoh 7 kali 7 kali 512 misalnya. 7 kali 7 ini yang nantinya akan merepresentasikan image yang sebenarnya gitu. Jadi tidak ada masalah gitu, tidak ada informasi yang berubah dari image input dengan feature map. Tapi hasilnya akan tetap sama gitu, sama-sama merepresentasikan sesuatu yang sama.
Nah, dari tadi kan kita berbicara mengenai feature map ya. Jadi feature map itu apa sih? Nah, feature map ini merupakan hasil dari proses CNN. Jadi bisa teman-teman lihat di gambar ya, bahwa di sini asumsikan bahwa saya mempunyai arsitektur dari VGNet misalnya. Dalam VGNet ini, dalam VGG 16 ini kita ada 5 kali proses konvolusi plus pooling. Jadi bisa sama-sama kita lihat bahwa dari pada konvolusi dan pooling yang pertama ini, kita masih bisa memahami secara visual gitu. Oh, bahwa dalam feature map ini memang terdapat objek berupa objek kucing. Tapi ketika semakin dalamnya layer atau semakin banyaknya proses konvolusi plus pooling ini, feature map yang dihasilkan ini akan semakin abstrak ya, karena tadi pengurangan dimensi gitu. Jadi bisa teman-teman lihat pada konvolusi plus pooling yang kelima, ini feature map yang ada dihasilkan tidak bisa kita pahami lagi secara visual gitu sebagai manusia. Karena hasil dari feature map ini hanya berupa titik-titik hitam dan putih. Tetapi feature map yang ini tetap merepresentasikan image aslinya gitu. Jadi komputasi semakin cepat, semakin efisien, tetapi tetap merepresentasikan image aslinya. Oke, next. Nah, selanjutnya arsitektur yang kedua ada arsitektur classification atau classifier. Di mana arsitektur ini yang nantinya akan bertindak sebagai klasifikasi dari fitur-fitur yang tadi kita ekstrak. Ya, mungkin teman-teman bagi teman-teman yang tidak asing dengan deep learning ya. Jadi di sini saya ambil sebuah kasus saja. Jadi misalnya dari awal kita ingin mendeteksi sebuah atau mengekstrak fitur dari objek berupa mobil ya, misalnya. Nah, fitur-fitur yang kita ekstrak ini akan dimasukkan ke dalam layer input dari deep learning ini atau dari arsitektur classification ini. Jadi misalnya dalam mobil mempunyai atribut apa aja sih? Ya atribut ban seperti apa, nanti ada atribut kaca, ada atribut lampu, dan lain sebagainya. Nah, semua atribut ini dimasukkan ke dalam input layer yang menjadi fitur-fitur ya dari objek yang ingin kita deteksi. Lalu diproses dengan selayaknya proses deep learning biasa gitu. Dan nantinya akan bisa menghasilkan sebuah prediksi kelas. Jadi ternyata objek dengan fitur-fitur ini tuh masuk ke kelas mana sih gitu. Apakah dia masuk kelas mobil, truk, van, bicycle, dan lain sebagainya. Lalu ada pendekatan kedua nih melalui histogram oriented gradient atau yang biasa disebut sebagai HOG ya. Jadi HOG ini apa sih? HOG ini sama aja dengan CNN. Dia berfungsi untuk mengekstrak fitur-fitur tertentu dari sebuah image. Namun untuk HOG ini dia ada cara tersendiri, yaitu dengan cara melihat frekuensi atau histogram dari gradien dari gradien mana sih dia melihat histogram dari suatu gradien berorientasi gitu. Jadi dilihat nih gradien ini berorientasi ke arah mana sih gitu. Seperti itu. Oke, jadi di sini bisa teman-teman lihat ya terbagi menjadi dua bagian. Di sini saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang saya kotakkan ini. Di sini bisa dibilang seperti arsitektur secara generalnya dari HOG ini. Ya mungkin kita baca sekilas ya. Jadi yang pertama itu kita hitung gradiennya. Lalu dari gradien yang telah kita hitung, kita masukkan ke dalam sebuah histogram. Nantinya histogram ini akan kita normalisasi dan kita build window deskriptornya. Sehingga terakhir kita bisa mengklasifikasikan atribut-atribut yang tadinya kita ekstrak dari sebuah image untuk kita klasifikasi. Lalu bagian yang kedua ini ada bagian dari HOG juga. Ini bisa dibilang lebih terperinci dari bagian yang tadi kita sebutkan, kita pelajari di awal ya. Sini kita baca sekilas juga. Jadi kita memiliki sebuah input image. Nah, input image ini kita bisa jadi 8 kali 8 pixel. Kenapa 8 kali 8 pixel? Kenapa enggak 16 kali 16? Kenapa enggak 32 kali 32? Ya ini 8 kali 8 pixel ini bisa dibilang sebagai sesuatu yang dicari gitu. Artinya adalah pada HOG ini
awalnya hoki ini diciptakan untuk mengekstraksi atau mendeteksi image berupa image pejalan kaki gitu. Jadi dengan 8x8 ini ternyata image tersebut dideteksi dengan sempurna gitu. Jadi makanya di sini menggunakan 8x8 pixels. Lalu kita hitung gradient vektornya, kita buat gradient vektornya. Jadi kita tentukan ke arah mana sih gradient ini berorientasi gitu. Caranya seperti apa? Nanti akan kita sedikit bahas di slide selanjutnya. Dari gradient vektor ini, kita buat sebuah sel histogram. Jadi, sel histogram ini apa sih? Sel histogram ini adalah sederhananya ini hanya berupa array yang menampung 9 value. Di mana 9 value ini merepresentasikan input image-nya atau image originalnya gitu. Jadi sama dengan CNN ya konsepnya. Jadi lebih sederhana lah ibaratnya dari data yang sangat besar, yang sangat kompleks. Itu dilakukan proses sedemikian rupa sehingga datanya menjadi kecil namun tetap mengandung informasi yang sama dengan data yang besar tadi. Kan ibaratnya seperti itu ya. Lalu dari itu kita buat normalisasi blocks-nya. Nah, setelah itu kita mendapatkan feature hook-nya ini berupa 36 value. Lalu kita masukkan ke dalam detecting window-nya. Detecting window ini memiliki ukuran 8 dikali 16 sel. Kenapa 8 kali 16? Kenapa nggak ukuran yang lain? Ya karena pada histogram orient gradient ini mempropose untuk menjadikan image tersebut menjadi 1:2 gitu. Jadi teman-teman bisa aja nggak 8 kali 16 tapi 16 kali 32 dan seterusnya. Yang penting adalah rasionya itu 1:2. Nah setelah itu barulah kita mendapatkan kumpulan fitur gitu dari image input yang tadi kita proses. Itu masuk ke step by step dari face recognition. Itu yang pertama kita bisa untuk di sini sudah saya list ya beberapa step gitu untuk melakukan face recognition ini. Yang pertama kita harus lihat dulu nih pixel di sekitar dari masing-masing single pixel. Maksudnya seperti apa? Jadi bisa teman-teman lihat di gambar. Itu kita harus melihat setiap pixel di sekitar masing-masing pixel gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya dari dilihat dari gambar. Jadi misalnya kita ingin melihat, kita fokus di pixel misalnya 5x5, 5,5 gitu, misalnya di pixel 5,5. Nah, kita harus melihat pixel atasnya itu, pixel bawahnya kita lihat juga, pixel kanan kiri dari pixel tersebut kita lihat juga. Kita melihat pixel itu untuk apa? Ya untuk membandingkan pixel saat ini dengan pixel yang ada di sekitarnya. Jadi kita bisa istilahnya menentukan pixel ini berorientasi kemana sih gitu. Nah untuk teorinya ini kita melihat pixel tersebut ke arah pixel yang lebih gelap di sekitarnya gitu. Jadi pixel ini kita lihat ke arah pixel yang lebih gelap ya untuk menentukan bahwa pixel ini tuh berorientasi kemana sih gitu. Jadi kita akan mendapatkan istilahnya yang tadinya nilai pixel itu berupa satu nilai aja, ini menjadi sebuah orientasi, gradien yang berorientasi atau tanda panah gitu. Lalu kita ulangi nih proses tadi sehingga menjadi seperti gambar berikut itu. Gambar yang ada di slide teman-teman. Nah ini kenapa alasannya kita nggak menggunakan intensitas pada pixel aja, kenapa kita harus menghitung gradiennya gitu, gradien vektornya. Nah ini istilahnya bukan asal-asalan ya kita menghitung gradiennya gitu, karena ini mempunyai alasan yang sangat bisa diterima gitu alasannya, karena kan wajah dari orang-orang ini mungkin berbeda, tapi komputer melihatnya mungkin orang yang berbeda ini adalah wajah yang sama. Nah inilah yang menjadi alasan kenapa kita menggunakan gradient vektor ini. Jadi misalnya saya beri sebuah contoh kasus ya, misalnya dalam sebuah image orang A gitu, orang A ini memiliki intensitas pixel tinggi dan
Di antaranya itu memiliki intensitas piksel yang rendah. Nah, intensitas piksel yang tinggi dan rendah ini akan bernilai sama pada wajah orang yang berbeda, yaitu pada wajah B misalnya. Nah, ini akan menjadi sebuah istilahnya noise lah ibaratnya gitu. Kan jadi sebuah gangguan gitu untuk kita membuild model yang baik dari face recognition ini. Karena nilai yang harusnya berbeda, tapi komputer anggap sama. Nah, dengan gradient vektor ini, hal tersebut dapat diatasi. Intinya akan jadi seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, kita temukan nih bagian-bagian dari image yang sekiranya mirip dengan pola yang ada pada hook. Polanya didapat dari mana? Polanya itu didapat dari data yang telah kita latih. Gitu. Jadi di sini saya ilustrasikan juga, misalnya kita mempunyai sebuah pola dari wajah seseorang gitu. Didapatnya dari hasil training. Nah, ketika kita mengekstraksi fitur dengan image yang baru dan dengan orang yang sama, ini akan dicocokkan gitu. Dicocokkannya dengan apa? Nah, ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Lalu bagaimana jika wajah dari orang itu berbeda posisinya? Ini sangat berbahaya karena bisa aja komputer menganggap itu orang yang berbeda, padahal adalah orang yang sama. Cara yang pertama adalah kita paksakan dulu tiap-tiap image gitu ke dalam dan temukan ini poin spesifiknya dari region tersebut. Poin spesifik ini seperti apa? Ya kita tentukan aja poin-poin apa aja sih yang sekiranya menjadi poin penting gitu dari wajah image tersebut. Sini bisa kita asumsikan ya bahwa poin spesifik ini bisa di area mata, di area hidung, dan di area mulut, serta di area batas dari wajah tersebut. Nah, tiap poin spesifik tadi itu kita paksakan menjadi dalam posisi tertentu gitu menggunakan affine transformation. Jadi maksudnya adalah di sini kita telah menemukan nih titik-titik spesifik dari area image. Selanjutnya kita gunakan affine transformation. Ini gunanya adalah untuk memposisikan poin-poin spesifik tadi ke dalam suatu posisi yang memang kita tentukan, yang ke dalam suatu posisi yang fix gitu ibarat. Jadi di sini saya ilustrasikan juga agar teman-teman semakin memahami ya. Di sini kita memiliki area suatu wajah, gitu, gambar wajah. Lalu kita tentukan poin spesifiknya atau landmark dari wajahnya gitu, yaitu yang tadi saya bilang bisa berupa alis, mata, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Lalu dari posisi yang miring tadi tuh kita tentukan ya, atau kita fixkan posisi ke posisi yang kita memang inginkan gitu. Misalnya mata, mata ini harus di posisi pada pixel ke 100,100 gitu. Dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga kita mendapatkan posisi mata yang tadinya agak ke bawah nih jadi agak di atas gitu. Alisnya juga sama, mulutnya sama, dan lain sebagainya. Jadi, jika teman-teman perhatikan nih, pada image awalnya itu kan mungkin tidak sedikit berubah ya, tapi komputer ini menilai ini ada perubahan gitu, perubahan pixel walaupun sekian pixel aja. Jika kita lebih teliti lagi, ini yang tadinya pada image aslinya itu kupingnya terlihat, sekarang tidak terlihat. Lalu yang tadinya matanya berada sedikit ke bawah, jadi matanya agak posisinya di atas gitu, agak fix ke atas. Jadi intinya adalah kita tentukan posisi fixnya itu seperti apa. Nanti poin spesifiknya ini akan kita paksakan ke posisi yang tadi telah kita tentukan. Untuk selanjutnya, ketika kita telah melewati step tersebut, ini kita bisa menghitung, mengukur kesamaan antara image-nya. Maksudnya seperti apa? Jadi, di sini saya beri sebuah ilustrasi juga, kita memiliki misalnya 3 buah gambar ya, di mana 3 buah gambar ini terdapat 2 orang yang berbeda, yaitu ada Will Ferrell dan ada Chad Smith. Nah, kita akan membandingkan nih,
gambar mana aja sih yang sekiranya mirip gitu dengan dari gambar tersebut. Pertama itu kita mengukur 128 nilai yang di-generate dari neural network. Neural network itu yang tadi kita sama-sama pelajari ya, ada CNN, ada Hawk, dan lain sebagainya. Lalu setelah kita mendapatkan 128 value itu, ya kita tinggal compare aja, kita tinggal bandingkan nilai yang sekiranya mirip gitu dengan wajahnya untuk dikenali sebagai orang yang sama. Bagaimana kita mengukur, pertanyaan kan tadi bagaimana kita mengukur poin spesifik tadi gitu. Apakah kita mengukur dari jarak antar telinga, atau kita mengukur dari matanya, besar mata, atau mengukur dari hidung, mulut. Nah, kita kan masih bingung nih, kita mengukur dari mana sih? Nah, jangan khawatir, pengukuran ini tuh pattern-nya itu otomatis dibuat oleh neural network sendiri. Jadi, kita pun nggak tahu nih, apa sih yang diukur gitu dari image berupa image wajah tersebut. Karena sudah di-handle oleh neural network tadi. Nah, ini contoh dari hasil 128 value yang di-generate dari image berupa image wajah. Oke, sekian ya pemaparan materinya. Kita langsung masuk ke dalam implementasi. Nah, di sini saya ada beberapa cara ya untuk melakukan face recognition ini. Yang pertama menggunakan semacam klasifikasi biasa aja. Yang kedua kita menggunakan sebuah fungsi dari OpenCV. Oke, mungkin kita bahas yang ini dulu ya. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan datasetnya nih, misalnya. Datasetnya itu ada berupa Alan Grant dan lain sebagainya. Di mana dalam masing-masing folder ini dia memiliki tentu saja wajah dari masing-masing orang tersebut dengan berbagai posisi yang berbeda. Terus selanjutnya kita import terlebih dahulu. Nah, karena kita menggunakan Google Colab, jadi bagi teman-teman yang baru mengetahui Google Colab, jadi Google Colab ini merupakan istilahnya notebook yang disediakan oleh Google untuk melakukan membuat sebuah program gitu, program berbasis Python. Untuk menggunakan Google Colab, di sini kita menyimpan datasetnya itu dalam Google Drive. Nah, jadi kita harus menghubungkan terlebih dahulu di antara Google Colab dengan Google Drive-nya sebagai tempat penyimpanan datanya. Untuk menghubungkannya, ini melalui sintak ini. Jadi melalui code ini ya, ada kita import dulu library-nya berupa library drive, lalu kita mod. Selanjutnya kita change directory-nya agar ini bertujuan untuk agar semakin mudah aja ya mempermudahnya. Karena kalau nggak begini, nanti kita harus menuliskan nih berulang kali direktori tempat penyimpanan file. Lalu kita import semua library yang dibutuhkan di sini. Nah, di sini kita baca image-nya, grup image yang ada dalam dataset. Kita siapkan dua variabel list kosong. Selanjutnya kita looping semua image yang tadinya kita simpan dalam variabel image. Kita simpan namanya dalam variable name. Lalu kita baca image-nya menggunakan cp2mread. Kita konversi. Jadi kan kalau cp2 ini, kalau OpenCV ini, dia meng-load gambarnya itu, formatnya itu BGR gitu, kebalikan dari RGB. Kita harus convert dulu ke dalam RGB. Lalu kita deteksi box-nya dari masing-masing gambar gitu. Nah, ini sudah mudah aja untuk mendeteksinya. Kita menggunakan library face recognition. Kita cari face location-nya dengan parameter yang pertama itu image yang tadi sudah kita konversi, dan yang kedua kita mau menggunakan model apa, atau model Hawk, atau model CNN, dan lain sebagainya. Nah, ini kita menentukan lokasi dari wajah dalam image tersebut ya. Selanjutnya kita encoding. Encoding ini adalah step yang tadi kita telah pelajari, yaitu kita membentuk atau menciptakannya, generate 128 value yang merepresentasikan wajah dari seseorang.
itu juga gampang aja dari library face recognition ini dengan menggunakan face encodings. Fungsinya face encodings. Untuk parameternya sama, kita masukkan gambar yang tadi telah kita konversi dan lokasi gambar tersebut. Jika kita print box-nya ini akan mengembalikan 4 value, di mana 4 value ini merepresentasikan lokasi dari wajah pada image. Selanjutnya, kita tambahkan value yang tadi kita generate, 128 value dengan namanya. Lalu kita simpan ke dalam variabel dictionary. Dengan key-nya encodings ini untuk menyimpan value yang 128 dari masing-masing image, dan names-nya ini untuk menyimpan istilahnya kelas ya, atau nama dari orang yang memiliki wajah tersebut. Lalu setelah itu berarti kita telah mempunyai masing-masing value ya, sebanyak 128 yang value ini itu merepresentasikan wajah dari seorang. Ketika kita telah mempunyai nilai tersebut ya, itu udah mudah aja. Selanjutnya dengan proses yang sama, namun dengan data yang ingin kita uji, gitu. Dengan data wajah, dengan image wajah seseorang yang belum dikenali. Gitu. Kita lakukan proses yang sama, yaitu kita rubah dulu ke dalam RGB, lalu kita cari box-nya, kita encoding juga. Nah, selanjutnya kita compare nih di sini. Jadi nilai-nilai dari dataset yang kita kumpulkan kita compare dengan data ujinya atau image yang belum dikenali. Compare dengan apa? Yaitu dengan sama masih dengan library face recognition dengan fungsi compare face. Nah, compare face ini kita bandingkan dari dataset kita dengan data ujinya atau data image yang belum dikenali. Nah, fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika dia masih ke dalam masuk ke dalam ambang batas tertentu atau threshold tertentu lah. Jadi dia akan mengembalikan false ketika dia di luar dari ambang batas tertentu. Nah, di sini kita lakukan seleksi kondisi jika dari match ini menghasilkan true, maka kita cari indeksnya. Lalu kita hitung. Untuk selanjutnya, kita hitung nih kesamaan orang yang memiliki atau kelas yang memiliki kesamaan terbanyak. Lalu kita tambahkan namanya. Nah, di sini udah gampang aja. Di sini teman-teman hanya untuk memvisualisasikan kotaknya atau bounding box-nya dan nama kelasnya gitu. Jadi sehingga teman-teman bisa, ini adalah hasilnya, kita bisa mengenali wajah dari Alan Grant. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua dengan melakukan klasifikasi biasa saja. Jadi di sini masih sama ya. Caranya kita hubungkan dulu ke Google Drive, lalu kita import library tertentu. Nah, untuk code ini hanya kode untuk membaca dataset kita gitu. Membaca dataset untuk ditampung ke dalam variabel X dan Y berupa array. Di sini bisa teman-teman lihat ya, bahwa dataset ini berhasil terbaca dengan sempurna. Lalu kita split datanya menjadi data test dan data train dengan menggunakan library scalar. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang memang sudah sering membuat model klasifikasi misalnya. Nah, ini sama aja caranya. Lalu kita encoding juga labelnya. Selanjutnya kita build modelnya nih. Kita build arsitektur dari CNN-nya. Lalu di sini kita menggunakan optimizer-nya SGD atau Stochastic Gradient Descent dengan learning rate-nya itu 0,005 kita atur. Ini atur parameter sedemikian rupa. Di sini saya menggunakan VGG16 ya dengan bobotnya dari ImageNet. Lalu kita lakukan training. Di sini kita mendapatkan akurasi dari hasil training akhirnya itu sebesar 76,39%. Jika kita lihat histogram, nah ini kan bisa dibilang modelnya overfitting nggak? Ya overfitting modelnya. Tapi apakah model kita overfit?
Nah, itu model kita nggak overfit ya, karena di sini kita menggunakan fungsi callbacks ya sebagai, jadi ketika validasi loss-nya itu sudah mulai naik lagi, nah itu model akan menyimpan validasi loss terbaik gitu. Selanjutnya kita testing aja menggunakan data case yang tadi kita telah bagi ke data trend dan data test. Nah, di sini bisa teman-teman lihat confusion matrix-nya dan classification report-nya. Kalau yang diagonal ini berarti dia menebak kelasnya dengan benar ya. Selanjutnya kita testing. Berarti kita telah memiliki model nih, dari model klasifikasi. Selanjutnya kita masih menggunakan fungsi OpenCV, library OpenCV. Jadi kita menggunakan fungsi cascade classifier. Nah, cascade classifier ini adalah istilahnya model pre-train ya, model yang memang telah dilatih oleh OpenCV untuk mendeteksi suatu objek tertentu gitu. Objek tertentunya apa? Objek tertentunya sesuai dengan apa yang data yang kita masukkan. Nah, untuk data ini pun ini telah disediakan oleh OpenCV. Lalu kita baca datanya, kita baca gambarnya, kita rubah ke dalam grayscale. Kenapa kita rubah ke dalam grayscale? Karena multiscale ini hanya bisa berjalan pada image grayscale. Kita masukkan parameternya. Ini parameter yang pertama, ada parameter image yang tadi kita telah konversi ke dalam grayscale. Lalu ini adalah skala rasionya, dan ini adalah parameter seberapa dekat sih kita istilahnya toleransi dari datanya. Nah, di sini kita hanya menggambar ini aja, bounding box-nya. Lalu kita potong image dari bounding box tersebut. Untuk selanjutnya kita klasifikasi. Jadi klasifikasi ini akan mengembalikan nilai sesuai kelasnya. Tadi kelasnya itu berupa angka ya, 0 untuk apa, 1 untuk apa, 2 untuk apa, dan ini kita lakukan seleksi kondisi aja. Jadi ketika hasil prediksinya mengeluarkan nilai 0, ya berarti kelasnya itu adalah Allen-Green dan seterusnya. Untuk selanjutnya kita hanya tampilkan aja nih, tinggal tampilkan, dan berarti kita telah berhasil untuk istilahnya membuat sebuah face recognition. Oke, mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Alfi atas materi yang disampaikan, sangat menarik sekali tentang face recognition ini. Baik, silakan kepada teman-teman peserta jika ada pertanyaan, langsung saja ketik di kolom chat publik pada room chat hotel ini ataupun di kolom chat pada live YouTube Bisari. Nah, mungkin saya mulai pertanyaannya. Sudah ada penanya dari Pak Muhammad Ibnu Wijaya, nilai measurement selalu 128 ya. Nah, baik, mungkin ini terkait dari measurement yang tadi di materi presentasi mungkin Mas Alfi. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, saya coba jawab. Jadi nilai measurement ini apakah selalu 128? Ini saya kurang pasti juga apakah bisa dirubah dengan nilai tertentu, tapi dalam beberapa paper nilai 128 ini memang nilai yang sangat, misalnya nilai dari yang menciptakan poin spesifik gitu. Nilai dari poin spesifik yang memang merepresentasikan bentuk wajah seseorang gitu. Dari beberapa paper yang saya baca ya. Jadi apakah nilai measurement-nya di 128? Mungkin enggak juga, tapi ketika kita menggunakan nilai kurang dari 108 itu mungkin juga hasilnya bisa tidak sebaik dengan hasil nilai measurement yang 120 tadi. Seperti itu.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Wijaya. Nah, selanjutnya dari Bisai juga ada penanya nih dari peserta yang menonton dari live YouTube. Wah, ini langsung ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa semakin banyak gambar di konvolusi, depth atau channel RGB juga akan semakin dalam atau banyak? Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, kenapa fitur map berwarna hitam putih? Nah, selanjutnya pertanyaan ketiganya, apakah jika semakin kecil input gambar, maka akan semakin besar tingkat akurasinya? Nah, ini mungkin pertanyaannya cukup menarik nih Mas Alfi, mungkin bisa langsung jawab. Oke, saya coba jawab satu persatu ya. Jadi, kenapa semakin banyak gambar di konvolusi atau kedalaman dari channelnya juga akan semakin dalam itu. Ini pertanyaan pertama ini merupakan arsitektur dari CNN-nya ya. Jadi, memang dari image inputnya itu kan channelnya hanya 3 ya, yaitu RGB. Nah, semakin dalam inputnya, semakin dalam layernya itu, maka channel ini akan semakin bertambah. Kenapa bertambah? Ya karena bertambahnya ini itu tidak serta-merta hanya bertambah ya. Jadi misalnya kita memiliki arsitektur CNN nih dengan misalnya input image-nya itu 224 kali 224 kali 3, berarti kan 3 channel tuh. Nah, 3 channel ini ketika kita melakukan CNN atau convolutional neural network nih, ketika image-nya itu kita resize menjadi 7 kali 7 tetapi channelnya tetap 3, itu bisa aja menghilangkan beberapa informasi gitu dari image-nya, sehingga datanya menjadi tidak bisa merepresentasikan image aslinya. Nah, jadi kedalamannya ini ya memang disesuaikan gitu, untuk setidaknya image-nya ini menjadi lebih, datanya ini menjadi lebih ringan, tetapi tetap merepresentasikan data aslinya gitu. Jadi makanya semakin dalam ya, karena tadinya kan image-nya kan besar ya datanya. Istilahnya kita manipulasi datanya sedemikian rupa untuk mendapatkan data yang cukup ringan untuk diproses, tetapi tidak merubah informasi yang ada pada data tersebut. Untuk pertanyaan kedua, kenapa feature map-nya berwarna hitam putih? Feature map-nya itu sebenarnya tidak berwarna hitam putih ya. Feature map-nya itu tetap berwarna, tapi warnanya abstrak. Kenapa di slide saya berwarna hitam putih? Ya karena saya jadikan grayscale agar kita semakin memahami gitu. Lalu pertanyaan ketiga, apakah jika semakin kecil input gambar, maka akan semakin besar tingkat akurasinya? Nah, ini teorinya adalah semakin detail gambar yang kita miliki atau semakin bagus dataset yang kita miliki, tentu saja itu berpengaruh pada akurasi yang kita hasilkan. Jadi misalnya, teman-teman memiliki sebuah image aslinya pun sudah sangat buruk misalnya. Misalnya image mobil, tapi secara visual dari kita aja, image tersebut sulit untuk dipahami sebagai objek mobil gitu. Nah, lalu bagaimana dengan komputer? Nah, itu teorinya adalah semakin banyak atau semakin bagus data yang kita miliki, maka tentu saja berpengaruh kepada akurasinya. Lalu, apakah ini akan berpengaruh pada komputasi? Mungkin berpengaruh pada komputasi ya, tapi tidak berpengaruh itu. Jadi kan seperti yang tadi kita pelajari ya, bahwa CNN ini kan memang berfungsi untuk mengekstrak fitur-fitur tertentu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempercepat komputasi gitu, mengurangi biaya komputasinya. Mungkin seperti itu, Mas Rusnanda. Baik, terima kasih Mas Alfi atas jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan peserta yang bertanya di YouTube Live. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan juga dari peserta di Bisa Tampil ini. Bagaimana cara mendeteksi wajah dengan real time agar dapat terdeteksi dengan akurat? Dari Niputu Ayu Widianata Indrawati. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Alfi Salim. Oke, terima kasih Mas Rusnanda. Bagaimana sih cara mendeteksi wajah dengan real time? Sebenarnya
cara yang kita lakukan pun ini bisa mendeteksi wajah secara real time ya. Nah, ini tergantung dari seberapa bagus model kita, seberapa cepat model kita kan. Tetapi untuk model sesederhana yang tadi kita buat ini sebenarnya agak lama ya. Lama dalam artian enggak se-real time yang kita inginkan gitu. Nah, ini bisa diakali dengan beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa deliver model tersebut dengan suatu tools itu. Ada tools untuk streaming data. Nah, streaming data ini bisa kita manfaatkan untuk seolah-olah model kita ini bekerja secara real time ya. Jadi ini bisa diatasi ya dengan dengan cara-cara tertentu. Bisa seperti itu. Misalnya dengan tools Kafka dan tools lain itu. Intinya adalah berfungsi untuk streaming data. Mungkin segitu saja Mas Afanda. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfi atas jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan peserta. Nah, selanjutnya ada lagi yang bertanya bagaimana cara tahu kita pakai import library apa saja untuk project yang kita lakukan. Saya ada project video recognition tapi bingung harus import apa saja untuk codingannya. Nah, mungkin bisa langsung dijawab Mas Alfi. Oke, terima kasih. Jadi saya coba jawab. Ya mungkin untuk orang awam ya yang baru belajar programming apalagi, memang mungkin sangat bingung ya library apa aja sih yang kita butuhkan gitu atau yang kita perlukan untuk membuat suatu program tertentu. Mengingat banyak sekali ya library, ada Python, walaupun dengan bidang yang sama. Misalnya untuk Vision sendiri aja itu sudah banyak library yang bisa kita manfaatkan. Ada OpenCV, ada Delete, ada Pil, dan lain sebagainya ya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk istilahnya mengetahui gitu library apa aja sih yang sekiranya kita butuhkan. Oke, jadi cara yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui dulu nih program yang teman-teman mau buat itu seperti apa. Istilahnya teman-teman harus mengetahui alur dari program tersebut. Jadi misalnya, program saya ini pertama-tama harus bisa meload sebuah image ke dalam sebuah program gitu. Kira-kira library apa yang dibutuhkan? Nah, itu baru teman-teman bisa searching di internet ya. Banyak situs-situs yang menyediakan informasi tersebut gitu. Jadi ketik aja misalnya bagaimana cara meload gambar dari Python. Itu kan berarti teman-teman sudah mengetahui nih, oh ternyata saya butuh library ini. Misalnya, teman-teman mau melakukan sebuah konversi dari suatu nilai ke dalam array. Kira-kira apa ya library yang kita butuhkan? Teman-teman cari aja di internet. Misalnya, oh ternyata saya membutuhkan library NumPy. Saya ingin mengkonversi dataset saya menjadi data frame ya. Kira-kira library apa yang dibutuhkan? Ternyata pas teman-teman cari, oh ternyata ada library yang namanya Pandas ya, yang memudahkan kita untuk memanipulasi data frame. Jadi intinya adalah teman-teman harus tahu terlebih dahulu program teman-teman itu mau seperti apa, cara kerjanya seperti apa, alurnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Gitu. Jadi setelah mengetahui hal-hal tersebut, ketika kita mulai untuk membuild programnya, itu akan secara otomatis library yang dibutuhkan itu kita ketahui gitu, seperti cara yang tadi saya sebutkan di awal. Ya, mungkin segitu Mas Rusnanda. Baik, terima kasih Mas Alfi. Semoga jawabannya cukup menjawab pertanyaan kedua dari Pak Muhammad Wijaya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan sepertinya cukup menarik nih Mas Alfi. Bagaimana cara meningkatkan akurasi dari model dan terhindar dari overfitting? Nah, ini mungkin cukup menarik juga. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Alfi. Oke, saya akan coba jawab ya. Jadi bagaimana sih cara meningkatkan akurasi dari model? Nah, ini sebenarnya menjadi hal yang istilahnya dengan cara yang sama pun belum tentu model kita bagus akurasinya, bisa ditingkatkan akurasinya.
Seperti itu, istilahnya seperti itu ya. Jadi caranya seperti apa? Untuk teori sendiri caranya adalah misalnya kita perbagus dataset kita. Perbagus dalam artian seperti apa? Perbagus ini dalam artian kita bisa perbanyak dataset kita. Perbanyak bukan hanya perbanyak ya, tapi perbanyak dengan kualitas tertentu. Kualitas seperti apa? Kualitas ini misalnya seperti misal kita memiliki 3 kelas dalam data. Ya, usahakan 3 kelas tersebut ini memiliki jumlah data yang sama agar tidak terjadi imbalance data. Itu bisa cara yang pertama. Itu cara yang kedua adalah kita bisa mempelajari terlebih dahulu arsitektur atau parameter-parameter yang cocok dalam sebuah arsitektur tertentu. Misalnya, oh ternyata dengan data yang ini dan dengan case ini kita bagusnya menggunakan fungsi aktivasi ini loh. Gitu. Lalu dengan layer segini loh dan sebagainya ya. Jadi pelajari terlebih dahulu case dari teman-teman. Lalu bisa kita tingkatkan dengan cara-cara yang tadi yang kita sebutkan. Nah, tapi ini juga istilahnya dengan cara tersebut bisa berhasil dan bisa gagal juga gitu. Jadi emang untuk meningkatkan akurasi dan terhindar dari overfitting ini memang agak sulit ya. Sulit dalam artian tidak ada cara pastinya seperti apa gitu. Tapi dengan menggunakan beberapa landasan teori yang tadi saya jelaskan mungkin bisa untuk membantu, bisa ada kemungkinan ya untuk memperbesar kemungkinan meningkatkan akurasi dan menghindari overfitting. Mungkin seperti itu Mas Krisnanda.